الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwatal iman, sebuah cara di dalam kehidupan yang dihimbau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, akthiru min dzikri hazimil ladzat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah, kata Nabi, untuk kita di dalam hidup ini, agar kita memperbanyak dan sering ingat akan sebuah kondisi yang semua kita pasti akan mengalaminya, cepat ataupun lambat. Itulah yang disebut dengan kematian. Dan dikatakan oleh Nabi SAW agar kita manusia dengan segala kesibukan dan rutinitas serta aktivitas kita, seringkali kadang-kadang kita lupa bahwasanya perjalanan kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Ada sebuah tujuan yang semua kita akan sampai kepada tujuan tersebut. Akankah kita selamat di tujuan akhir? Dan na'udzubillah, tentu kita sangat khawatir dan takut jika seandainya langkah kehidupan kita justru menjerumuskan kita kepada kehinaan di kehidupan yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Makanya Nabi SAW menghimbau umatnya, termasuk kita, terutama ketika kita hidup di masa kesibukan yang ada di hadapan kita, kadang-kadang menyita perhatian dan waktu kita, sehingga kita lupa akan tujuan hidup tersebut. Dan inilah yang dihimbau dan diingatkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, banyak-banyaklah untuk selalu mengingat kematian. Mengamalkan himbauan Nabi SAW ini, ikhwatal iman, maka pada kajian kita ingin mengenengahkan sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama, di mana Nabi SAW menguraikan sebuah proses yang akan dihadapi oleh setiap insan, terutama ketika seseorang telah sampai di masa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ini, yang dinamakan dan disebut dengan ajal. Maka kita berpatokan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Ahkam Al-Janaiz beliau. Dalam hadis ini, sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kata Barra bin Azib, satu hari kami para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin, berada di dalam
penyelenggaraan jenazah seorang lelaki minal ansar, dari kalangan kaum Ansar yang meninggal dunia. Maka para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada di antara mereka yang wafat, mereka menunaikan fardu kifai yang dijelaskan di dalam syariat agama kita dengan menyelenggarakan jenazah saudara yang wafat tersebut, mulai dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai menguburkan. Kala itulah diceritakan oleh Barra bin Azib ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain, saat di mana ada seorang laki-laki dari kaum Ansar meninggal dunia. Fantahaina ilal qabri walamma yulhad, maka sampailah kami pada proses di mana kami akan menguburkannya. Kami membawa jenazah itu sampai ke kuburan. Dan saat ketika jenazah akan diletakkan di dalam lahatnya, maka dikatakan oleh Barra bin Azib, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sampai di kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Lalu kemudian dikatakan oleh Barra bin Azib, wajalasna haulahu, maka kami pun ikut duduk mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ala ru'usina at-tair. Ketika sampai di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, maka kami pun duduk mengitari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Melihat mimik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Barra bin Azib, kami pun terdiam. Wa ka'anna ala ru'usina at-tair, seolah-olah seekor burung sedang bertengger di kepala kami. Tanpa mereka mampu untuk bergerak, mereka menunggu dan memperhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun diam dalam keheningan menunggu apa yang akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala itu kata Barra bin Azib, wa fi yadihi udun yankuthu bihi fil ard. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang sebuah dahan kering. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang sebuah dahan yamkutu bihi fil ard, yang ditancapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tanah. Farafa'a ra'sah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Dalam keheningan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunduk dan para sahabat pun hening. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya seraya bersabda, kata Nabi, ista'idzu billahi min adzabil qabri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min adzabil qabri, kata Nabi. Perbanyaklah untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi sabda beliau itu beberapa kali. Sampai dikatakan oleh Barra bin Azib, qalaha marrataini aw thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi itu mungkin 2 kali atau 3 kali, kata Barra bin Azib. Diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah minta permohonan kepada Allah agar Allah lindungi dari azab api, dari azab kubur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abdal mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Dan ini berlaku untuk seluruh hamba ketika Nabi mengatakan innal 'abda, yaitu seorang hamba secara keseluruhan. Ketika dia termasuk dari seorang hamba yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan apa yang Allah syariatkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang,
Maka orang yang beriman, kata Nabi SAW, idza kana fi inqita'im minad dunya, apabila seseorang sudah habis masa hidupnya, dia sampai pada titik yang Allah telah tetapkan ketika dia masih berada di dalam rahim ibunya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar malaikat menuliskan untuk manusia yang kala itu masih berbentuk janin di dalam rahim ibunya, sebelum ditiupkan ruh ke janin tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menulis bagi manusia ini, agar dituliskan dan ditetapkan bagaimana rezekinya dan bagaimana ajalnya, tanpa diketahui oleh manusia tersebut. Maka ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum mereka menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Maka ketika sampai masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan berhadapan dengan proses kematian yang akan berpisah ruh dari jasadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fi inqita'im minad dunya wa iqbalim minal akhirah, ketika itu dia akan berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, kata Nabi, man mata wa qad qamat akhiratuhu, barang siapa yang meninggal dunia, kata Nabi, maka berarti dia telah masuk ke alam akhiratnya. Ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana ditegaskan oleh sebagian para ulama, di mana akhirat yang masuk dalam bagian kewajiban kita untuk beriman. Salah satu dari rukun iman kita, yaitu iman kepada hari akhir. Sesungguhnya iman kepada hari akhir yang sebagian kita memahami bahwasanya iman kepada hari akhir itu adalah sebatas iman akan terjadinya hari kiamat. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di surat yang tadi, imam kita jazahullahu khair juga mengingatkan kita kembali apa yang difirmankan oleh Allah tentang dahsyatnya hari kiamat. Ketika dibacakan di dalam salat kita tadi, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, sampai akhir surat. Nah, sebagian kaum muslimin memahami bahwasanya iman kepada hari akhir adalah sebatas keimanan kepada kejadian hari kiamat. Makanya kita ingin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah meluruskan seperti yang ditegaskan oleh para ulama, bahwasanya rukun iman, iman kepada hari akhir, itu bukan hanya sebatas iman akan kejadian hari kiamat dan apa yang akan dialami oleh manusia setelah hari kiamat, dari kebangkitan, kemudian bagaimana kejadian dan langkah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam proses menuju tempat akhir mereka, imma surga atau neraka. Bukan hanya sebatas keimanan kepada kejadian hari kiamat dan apa yang terjadi setelahnya. Tidak. Sesungguhnya iman bil yaumil akhir yang masuk ke dalam salah satu dari rukun iman kita, kaum muslimin, bukan hanya sebatas keimanan kepada kejadian hari kiamat dan apa yang terjadi setelahnya, tapi sesungguhnya termasuk dalam bab iman kepada hari akhir, yaitu sejak seorang manusia pindah ke masa yang disebut dalam alam akhirat. Yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Finqita'im minad dunya wa iqbalil akhirah." Maka Nabi menamakan itu dengan akhirah. Maka apapun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang ingin kita ketengahkan pada kesempatan ini,
apa yang dilalui oleh seorang manusia dikala sampai ajalnya, maka itu adalah bagian dari rukun iman kepada hari akhir. Proses yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal ketika beliau membuka ucapan beliau ini, sabda beliau ini, agar kita mengingat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lindungi dan selamatkan dari azab kubur. Ini juga adalah poin yang akan dialami oleh seseorang setelah kematiannya. Maka apapun ikhwatal iman dalam bahasan apa yang akan kita singkap di balik tabir kematian, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Termasuk diantaranya setelah kematian bagaimana proses kematian, lalu seseorang dikuburkan bagaimana fitnatul qabri yang ada di dalam kubur, pertanyaan malaikat di dalam kubur, yang juga akan dirinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Barra bin Azib ini. Terus sampai terjadi hari kiamat dan apa yang dilalui dan dialami oleh manusia setelah hari berbangkit. Mulai dari hisab, kemudian pemberian catatan amal, kemudian ada masa yang disebut dengan manusia dikumpulkan oleh Allah di mahsyar setelah dibangkitkan. Lalu bagaimana kondisi manusia ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan? Lalu apa yang mereka lalui terbentang di atas neraka yang dinamakan dengan sirat, wahia adaqqu minasy'ari, yaitu sebuah titian yang terbentang di atas neraka dan ujungnya adalah surga yang dinamakan dengan sirat, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya titian itu adaqqu minasy'ari, lebih halus dari sehelai rambut. Nah, ini semuanya ikhwatal iman. Mulai dari saat kematian sampai proses yang dilalui dan dialami oleh seseorang setelah kematian, yang kita bahasakan dengan sesuatu yang ada di balik tabir kematian, sesungguhnya itu adalah semuanya adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man mata faqad qamat akhiratuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, berarti dia telah mulai memasuki alam akhiratnya. Maka apa yang menjadi bahasan ini, ikhwatal iman, sesungguhnya adalah bahasan terkait tentang salah satu rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Nabi SAW menjelaskan, kata Nabi, ketika seseorang menjelang ajalnya ini, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka menjelang wafatnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan turunnya para malaikat dari langit. Ketika seorang yang beriman telah sampai pada masa ajalnya, maka Allah mengutus kepada orang ini, yaitu al-malaikatu minas sama, diutuslah, turunlah malaikat dari langit. Dan Nabi mengatakan bidul wujuh, di mana malaikat itu wajahnya putih berseri, ka'anna wujuhuhum asyams. Kata Nabi SAW, wajah malaikat tadi putih berseri dan bercahaya bagaikan mentari, seperti matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Para malaikat itu membawa bersama mereka kafan dari kafan surga. Ini yang dialami oleh seseorang yang dikatakan oleh Nabi SAW, innal abdal mu'min, yaitu apa yang dialami dan dilalui oleh seorang hamba yang beriman. Tidak sama kondisinya ikhwatal iman dengan apa yang akan dialami oleh seorang hamba yang disebutkan oleh Nabi SAW pada lanjutan hadisnya. Ketika Nabi SAW mengatakan, wa inna abadal kafir
yaitu sesungguhnya seorang hamba yang kafir. Dalam riwayat yang lain al-fajir. Walaupun dia bukan kafir, tapi dia fajir. Artinya bukan orang yang menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Yang bukan hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan amal saleh di kehidupannya. Tapi seorang hamba yang di dalam kehidupannya penuh dengan kubangan dosa. Ini yang dinamakan dengan Abdul Fajir. Orang yang melalaikan perintah Allah, orang yang tidak memperhatikan rambu-rambu dan agama aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka pada hari kematiannya, kata Nabi SAW, tidak sama dengan apa yang disebutkan dengan apa yang dialami oleh seorang hamba yang saleh yang beriman. Maka kata Nabi SAW di lanjutan hadisnya, di mana hadis ini diceritakan oleh Nabi dari awal apa yang dialami oleh orang yang beriman. Lalu kemudian diulangi oleh Nabi apa yang dialami dari awal oleh orang yang fajir tadi, oleh hamba yang kafir tadi. Dua sisi yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi dalam lanjutan hadisnya? Kata Rasulullah SAW, maka ketika seorang yang kafir atau fajir, Nabi mengatakan, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Sama seperti orang yang beriman ketika menjelang azalnya, kata Nabi SAW, nazala ilaihi minas sama' malaikatun sudul wujuh. Akan turun kepadanya orang yang akan wafat tadi. Ketika seorang hamba yang wafat itu adalah seorang yang kafir atau fajir, sama turunnya malaikat. Tapi berbeda kondisi malaikat yang datang kepadanya, kata Nabi, pada orang yang beriman, bidul wujuh, wajahnya putih berseri. Sedangkan pada hamba yang kafir atau yang durhaka tadi, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW dengan lafaz fajir. Maka malaikat yang datang kepadanya, kata Nabi SAW, sudul wujuh, wajahnya kelam. Wajah malaikat itu hitam. Kalau malaikat yang datang kepada orang yang beriman, mereka membawa kafan dari surga, wahanut, dan ada bejana wadah, ya, tempat menampung minyak wangi, parfum yang dibawa dari surga. Maka para malaikat yang datang kepada seorang hamba yang kafir dan fajir tadi, kata Nabi SAW, ma'ahumul masuh, ya, mereka membawa bersama mereka kain, yaitu seperti kafan, tapi dalam bentuk yang tidak layak dan berbau busuk. Berbeda keadaan dan kondisi antara seorang hamba yang beriman dengan seorang hamba yang durhaka tadi. Tapi sama-sama mereka didatangi oleh malaikat, orang-orang yang beriman, malaikat yang dengan wajah putih berseri. Bahkan Nabi menggambarkan ka'annahum asyams, ka'anna wujuhahum asyams, seolah-olah wajah mereka itu adalah mentari, bersinar bak mentari. Berbeda dengan malaikat yang datang kepada orang kafir dan fajir tadi, wajahnya kusam, wajahnya kelam. Nah, mereka juga membawa kafan tapi dari neraka. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Kondisi yang sangat berbeda, kondisi yang sangat bertolak belakang yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam satu hadis. Makanya para ulama menyebutkan hadis Barra bin Azib ini adalah termasuk dalil yang sangat lengkap, dalil yang boleh dikatakan menggambarkan hampir secara keseluruhan proses kematian yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang tak mungkin kita tahu kaum muslimin kecuali berdasarkan dalil. Kecuali berdasarkan dalil. Karena ini adalah hal yang tidak tampak dengan kasat mata. Ini termasuk di antara hal yang gaib, yang tidak bisa kita meyakini atau mengatakan kecuali sebatas apa yang disampaikan di dalam dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah,
sengaja kita merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Barra bin Azib ini. Nah, kembali kita kepada apa yang diuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hal itu kita berlandaskan hadis ini. Dan akan bisanya kita menyaring informasi-informasi, khurafat-khurafat, mitos-mitos yang mana hal itu tidak berdasarkan dalil. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, apa yang ada di dalam mitos sebagian masyarakat kita? Ada yang mengatakan bahwasanya seseorang 40 hari menjelang ajalnya, apa yang terjadi, Pak? Dalam mitosnya sudah apa? Udah tahu dia bahwasanya dia akan wafat, kan gitu. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, mana dalilnya? Ini adalah perkara gaib yang tidak boleh seseorang mengatakan atau meyakini kecuali sebatas apa yang dikatakan dalam dalil. Nah, termasuk apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam titian yang akan dilalui oleh seorang manusia terbentang di atas neraka. Bahkan di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kiri dan kanan titian itu ada kalalib. Kalalib itu adalah gambaran tentang yaitu besi yang tajam, ya, yang menyambar di kiri dan kanan dari titian yang harus dilalui oleh manusia tadi. Ketika dia melaluinya melangkah, ada yang langsung terjatuh, dan ketika dia terjatuh ditunggu oleh neraka di bawahnya. Ada yang disambar oleh kalalib tersebut, kata Nabi SAW. Hal yang tidak terbayangkan oleh kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mitos di masyarakat kita mengatakan titian itu amatlah halus, bak rambut dibelah. Ini tidak ada. Enggak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan apa? Bahwasanya hiya adaqqu minasy'ari. Ya. Dia lebih halus dari sehelai rambut. Lebih halus. Entah dibelah 7, dibelah 2, pokoknya lebih halus. Jadi jangan kita berkata kaum muslimin, dan jangan kita meyakini hal-hal kecuali sebatas apa yang dijelaskan di dalam dalil. Nah, betulkah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah seseorang meninggal dunia, ya, seminggu itu atau berapa hari, arwahnya masih di mana, Pak? Betulkah? Mari kita cross check ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah malaikat akan memberi dia masa, ya, sudah mutar-mutar dulu sekitar rumah. Allahu akbar. Ya. Mari kita cross check dari hadis ini. Makanya ingin kita garis bawahi ikhwatal iman, ini adalah bagian dari hal yang gaib, yang tidak bisa kita yakini kecuali berdasarkan dalil. Ya. Naik kita lagi kembali ke orang yang beriman yang dikatakan oleh Nabi di awal. Datang kepadanya malaikat dengan wajah yang putih berseri, ka'anna wujuhum syams, wajah mereka bak matahari, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kafan dari surga, wa hanutun min hanutil jannah, yaitu wadah yang digunakan untuk tempat parfum yang dibawa dari surga. Lalu kemudian hatta yajlisu minhu maddal basari. Kata Nabi SAW, malaikat yang datang itu, Pak, itu akan duduk di hadapan orang yang wafat ini menjelang ajalnya. Itu duduk dan dia melihatnya sejauh mata memandang. Dia melihatnya sejauh mata memandang. Bagaimana ketakutan yang akan dialami oleh seorang yang fajir, na'udzubillah. Ketika yang datang itu malaikat dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, sudul wujuh, wajahnya kelam tadi. Lalu kemudian duduk di hadapan dia sejauh mata dia memandang. Dan berarti di sini ikhwatal iman, orang yang akan meninggal dunia itu melihat malaikat tadi, dan kita yang ada di sampingnya tidak melihatnya. Duduk di hadapannya, maddal basari,
sejauh mata dia bisa memandang. Maka ikhwatal iman, dari hal tersebut Nabi SAW mengatakan, "Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisu 'inda ra'sih, hatta yajlisa 'inda ra'sih." Setelah itu, ya, maka datanglah malaikat maut. Datanglah malaikat maut yang mengambil posisi dari bagian kepala orang yang akan meninggal ini. Ya. Dari sisi kepalanya. Dari situlah muncul malakul maut. Dan ini adalah hadis ikhwatal iman. Kembali kita sejalan meng-cross check mitos-mitos, ungkapan-ungkapan dan penjelasan tanpa dalil yang berkembang di masyarakat kita. Maka Nabi SAW berdasarkan hadis ini menyebutkan malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa itu namanya, kata Nabi dalam hadis ini, Pak, malakul maut. Namanya malaikat maut. Yang beredar di masyarakat kita, malaikat pencabut nyawa, namanya, mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Setahu saya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, dasar kita mengatakan nama malaikat pencabut nyawa itu Israel. Dari mana? Apa dasarnya? Dari qasidah. Bila Israel, kan Pak? Nah itu bukan dalil. Yang sesuai dalil apa namanya? Malaikat maut. Nabi SAW mengatakan malakul maut. Ya, kita lanjutkan. Yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian malaikat maut itu duduk di sisi kepalanya. Di sisi kepalanya. Fayaqul, lalu malaikat maut berkata, "Ya ayyatuhan nafsut tayyibah." Wahai jiwa yang baik. Itulah jiwa orang-orang yang beriman. Ya. Melekat nama kebaikan pada jiwa orang yang beriman. Dan malaikat kemudian mengatakan, "Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Mari keluar menjemput ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat maut, mari keluar. Ya. Untuk menjemput ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fatakhruju tasila kama tasilul qatratu min fis-siqa." Maka ketika keluarnya ruh dari jasad, ikhwatal iman, kata Nabi SAW, akan keluar ruh dari jasadnya seperti keluarnya air dari bejana yang dituang. Ketika gelas ini dituang, maka akan mengalir keluar air ini tanpa hambatan. Begitu Nabi SAW mengumpamakan, kata Nabi SAW, seperti keluarnya cairan air dari mulut bejana. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ingin meng-cross check, ya, apa yang dahulu dimasukkan ke dalam memori kita. Ada yang selalu mengatakan bahwasanya kematian itu, ya, itu berat. Sakaratul maut itu ketika berpisahnya ruh dari jasad itu menyakitkan. Bahkan lebih sakit dari domba yang dikuliti hidup-hidup. Seolah-olah disampaikan kepada kita itu adalah proses kematian yang dialami oleh siapa saja. Padahal ternyata berdasarkan hadis ini ada orang-orang yang di dalam ketika proses kematiannya itu berpisah ruh dengan jasadnya seperti gambaran yang disebutkan oleh Nabi SAW. Begitu mudahnya tanpa hambatan. Bahkan Nabi mengumpamakan ini untuk mendekatkan pemahaman kepada kita.
yaitu adanya orang-orang yang ketika meninggal dunia keluar ruh dari jasadnya dengan mudah seperti mudahnya keluar air dari bejana yang dituang. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sinkron dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta. Dan ini semuanya adalah apa yang dilakukan oleh para malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang patuh dan taat kepada Allah. Ada yang mencabut nyawa itu dengan kelembutan. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nazi'at tersebut. Walaupun kita tidak mengingkari, ada yang dikatakan dengan kesusahan tadi dan rasa sakit yang tidak terhingga, ya, yang tidak bisa terbayangkan. Seperti yang diumpamakan, yang digambarkan tadi, bak kambing dikuliti hidup-hidup. Rasa sakit yang tidak terbayangkan oleh seseorang. Hal itu memang ada, tapi tidak dialami oleh seluruh umat manusia. Makanya Nabi SAW menghimbau kita agar kita berbekal sebelum menghadapi kondisi ini. Dan itulah yang dipesankan oleh Nabi SAW ketika ada seorang datang kepada beliau, bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Termasuk juga adalah bagian dari apa yang menjadi bagian dari hari kiamat itu sendiri, termasuk kematian. Ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang kapan, apa jawab Nabi SAW? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Umar Ibn Khattab, ketika ditanya tentang kiamat oleh Jibril, apa kata Nabi? Mal mas'ulu bi'a'lama bihi minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Artinya kita sama-sama tidak tahu. Ini rahasia. Nah, di hadis yang pertama, seorang bertanya kepada Nabi, apa jawab Nabi? Nabi SAW mengatakan, "Madza a'adatta laha?" Nabi SAW mengatakan, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Apa yang engkau siapkan untuk menghadapi kematian tadi? Ini buahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Untuk menyadarkan kita, ya, melakukan persiapan-persiapan baik agar kita melalui apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, mulai dari sejak proses kematian sampai apa yang akan dialami setelah kematian hingga berujung ke tempat yang abadi, imma surga ataupun neraka. Maka semua ini tentu ingin keselamatan dan ingin kebaikan. Maka tergantung kembali kepada masing-masing kita. Tergantung kepada apa yang akan kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat ini. Nah, ikhwatal iman, tentu kita sangat berharap kebaikan dan kemudahan yang disampaikan oleh Nabi SAW seperti yang dialami oleh orang yang dikatakan oleh Nabi dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman ini. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ketika malaikat maut datang dan malaikat maut mengambil posisi dari bagian kepala orang tersebut, lalu malaikat maut mengatakan kepada ruh orang yang beriman ini, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam riwayat yang lain, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Rabbmu dan ridhanya. Lalu kemudian keluarlah ruh dari jasad dengan mudah, dicabut nyawanya seperti keluarnya air dari mulut bejana, kata Nabi SAW. Maka disitulah ikhwatal iman, titik berakhirnya kehidupan dunia dan beralihnya dia kepada kematian atau alam akhiratnya. Berpisah ruh dari jasadnya. Maka mulailah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang juga diceritakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang lain. Hadis ini juga dinukilkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ketika
Syekh berbicara tentang kondisi orang yang meninggal dunia. Kita lihat ada sebagian mereka ketika meninggal dunia itu dengan mata terbuka. Dengan mata terbuka. Dan antum perhatikan lah, cenderungnya orang yang meninggal dunia dengan mata terbuka ini, bagian hitam matanya itu agak ke atas. Itu disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitabnya Ahkam Al-Janaiz, di mana itu bukanlah pertanda apa-apa. Itu adalah hal biasa yang tidak menandakan bagaimana kematian orang ini. Apakah dia adalah kematian yang baik atau kematian yang ngeri? Ada orang mengatakan beranggapan ngeri matinya. Kenapa? Matanya terbelalak. Nah, ini yang dinetralisir oleh Nabi SAW dalam riwayat, dalam hadis, ketika ada seorang yang mengalami itu setelah kematiannya. Apa yang kita lakukan? Kita yang hidup ini diajarkan oleh Nabi SAW langkah pertama setelah kita memastikan telah meninggalnya seseorang, maka kalau kita dapatkan matanya terbuka, kita bantu untuk menutupkannya. Silahkan lihat kitab Ahkamul Janaiz. Dan Syekh Albani menukilkan hadis ini, di mana Nabi SAW mencontohkan dibantu untuk menutup matanya tersebut. Dan Nabi SAW mengingatkan, ini bukan pertanda apa-apa. Ini adalah hal yang lumrah. Karena sesungguhnya kata Nabi SAW, innal aina tatsba'ul ruha idza qubida. Kenapa? Karena ketika ruh itu dicabut, mata kita mengikuti arah ruh itu dicabut. Ingat tadi Pak, posisi malaikat maut di mana? Maka ketika dicabut dia mengikuti itu. Dan saat telah berpisah ruh dari jasad, dia tidak lagi mampu untuk mengembalikan kelopak matanya. Itu sebabnya. Maka ini adalah hal yang lumrah kata Nabi. Silahkan lihat kitab Ahkam Al-Janaiz, dinukilkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Sudah masuk waktu Isya Pak? Hah? Baik. Nah, ikhwatal iman, ya. Maka setelah itu seseorang meninggal dunia. Ya. Alasan yang lain, argumen yang lain, senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Lihatlah, ketika seorang meninggal dunia, bagian yang pertama dingin dari tubuhnya apa? Hah? Kaki. Itu lumrah. Itu sesuatu yang selalu kita temukan. Dan sunnah Nabi SAW, ketika kita mendapatkan orang meninggal dunia tadi, matanya terbuka, bantu tutupkan. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi, kita simak kumandang suara azan Isya. Allahu Akbar.
Kaum muslimin ikhwatal iman, lalu dikatakan oleh Nabi SAW ketika telah berpisah ruh dari jasad, fayakhudhaha, lalu malaikat maut mengambil ruh tersebut. Walamma akhadhaha lam yada'uha, begitu malaikat maut mengambil ruh ini, maka langsung diambil oleh malaikat-malaikat yang duduk di hadapan orang tadi, yang membawa bersama mereka kafan. Lalu mereka bungkus ruh itu dengan kafan yang mereka bawa, sehingga mengeluarkan aroma yang baik, bau yang harum. Lalu segera ruh ini dibawa menuju ke langit. Dan inilah ikhwatal iman, makna dari apa yang kita ungkapkan ketika kita mendengar berita seseorang meninggal dunia, yaitu kita membaca inna lillah wa inna ilaihi, dan kita akan kembali kepadanya. Nah ikhwatal iman, maka ruh tadi dibawa ke langit. Akhirnya sampailah ke pintu langit yang pertama. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, ya, di dalam hadis Barra bin Azib ini, wa yastaftihun, lalu mereka meminta kepada malaikat yang menjaga pintu langit untuk membukakan pintu langit. Lalu dibukakan pintu langit. Tidak ada satupun dari penduduk langit yang dilewati oleh malaikat yang membawa ruh orang ini, kecuali malaikat penghuni langit akan bertanya, min aina hadhihi raihati thayyibah, dari mana ini, harum dari mana? Lalu kemudian mereka menjawab, hadza ruh fulan bin fulan. Lalu malaikat yang membawa ini menjawab, ketika setiap melewati, penduduk langit bertanya, dari mana ini? Harum ini dari mana? Lalu dijawab, ini adalah dari rohnya si fulan bin fulan. Disebutkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, nama dan gelar yang paling dia sukai ketika orang memanggilnya di dunia. Begitu disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis Barra bin Azib ini. Ya. Karena waktu kita kasih, saya tidak bacakan redaksinya. Tapi itulah secara maknanya disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, para penduduk langit dari para malaikat, ketika dilewati mereka bertanya, disebutkan namanya, Fulan bin Fulan. Ya. Nah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengaitkan dengan sebuah hadis Nabi SAW. Artinya, apakah penduduk langit itu akan mengenali kita?
Akankah penduduk langit itu tahu si fulan bin fulan, si Alan? Apakah penduduk langit akan tahu? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang pertanyaannya, ya. Apakah kita ingin dikenal oleh penduduk langit walaupun kita bukan siapa-siapa dan tidak dikenal oleh penduduk bumi? Bapak pilih mana? Dikenal oleh penduduk langit walaupun tidak terkenal di bumi. Ingin viral di dunia atau di akhirat? Nah, itulah bahasanya. Ingin FYP apa? Ya. Jadi, apakah penduduk langit akan mengenali kita, Pak? Ataukah Bapak ingin viral, ingin dikenal di penduduk langit, sehingga begitu nanti suatu saat kita melewati, oh patutlah kata mereka, wajarlah. Ingin tahu, Pak? Pak, sadari, Pak, ya. Sudah berapa tadi kita duduk saat dari tadi sampai detik ini? Tak henti, Pak, nama Bapak disebut oleh Allah di langit. Berdasarkan dalil apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang keutamaan hadir di majelis ilmu. Apa kata Nabi SAW? Keutamaan orang yang duduk fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah. Salah satunya adalah al-muhajirin. Apa yang kita lakukan duduk di al-muhajirin ini, di salah satu rumah Allah ini? Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Kita baca kitab Allah. Kita baca wahyu Allah Subhanahu wa taala, kita belajar, kita ingin tahu, kita dalami, kita fahami. Apa yang akan kita dapatkan? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Keutamaan hadir di majlis ilmu. Dan salah satu keutamaannya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebut nama mereka di sisi makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini salah satu keutamaan majlis ilmu. Maka catatlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berusaha menggapai ini, mendaftarkan nama kita di langit sana, yaitu dengan hadirnya kita di majlis ilmu, maka ini adalah sebuah kebaikan bagi seorang hamba. Ini yang kita harapkan dan ini yang kita ingin dapatkan dari keberkahan majlis ilmu. Maka tergantung kembali kepada kita. Segalanya akan kembali kepada kita. Dan Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita merubah diri kita. Allah tidak akan kenalkan kita kepada penduduk langit kalau kita tidak pernah mendaftar dan duduk di majlis ilmu. Ini salah satu keutamaannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan suatu saat pun setelah kematian, itu juga akan disebutkan oleh malaikat. Ketika mereka bertanya, mereka keheranan, dari mana ini? Makanya terbalik seharusnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat kita. Coba kalau kita pakai parfum yang lumayan bagus, begitu kita lewat dekat orang, apa kata orang? Malaikat lewat, gitu. Terbalik nggak Pak dengan hadis ini? Justru yang keheranan itu siapa Pak? Ya. Bukan kita mengatakan malaikat lewat, bukan kita, tapi malaikat yang akan mengatakan ada orang lewat, kan gitu. Kalau Bapak pahami coba dari hadis ini, salah enggak? Ya, karena malaikat bertanya, min aina hadhi? Sibuk malaikat bertanya, dari mana ini? Maka dijawab, ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Disebutkan namanya Pak. Ya, seseorang di kehidupan dunia ini memiliki beberapa nama, sebutan. Baik itu ada nama penghormatan, ada nama penghinaan, kan gitu Pak. Dan ingat, di bagian hadis seorang hamba yang fajir itu pun dia alami. Begitu ruhnya dicabut dengan rasa yang sakit karena malaikat dari awal menghardiknya. Ketika malaikat mengatakan pada arwah orang yang beriman, wahai jiwa yang baik, orang yang kafir dan fajir akan dihardik oleh malaikat. Ayyatuhan nafsul laimah, kata malaikat maut. Wahai jiwa yang celaka. Lalu kemudian ditarik. Inilah yang digambarkan rasa sakit dalam kematian,
yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ya. Jadi ada dua sisi yang berlawanan tadi. Ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang sakit. Ini yang dialami, tergantung kembali kepada kita. Begitu berpisah ruh dari jasad, ya, tidak dibiarkan begitu saja, langsung diambil, dibungkus dengan kafan yang dibawa oleh malaikat yang duduk sejauh mata memandang tadi. Lalu dibawa tetap ke langit. Kalau orang yang beriman keluar bau yang harum, kalau orang kafir dan fajir akan keluar bau yang busuk. Dan malaikat pun risih. Setiap penduduk langit akan bertanya, min aina hadhihi raihatil mumtinah? Dari mana bau busuk ini? Maka malaikat yang membawa ruhnya tadi akan mengatakan, ini adalah ruhnya fulan bin fulan, yaitu disebutkan gelar dan nama yang paling kita benci kalau orang memanggil kita itu, Pak. Ya. Jadi ini masih panjang, Pak. Baru beberapa saat dari kematian. Tapi waktu jua yang membatasi kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.